Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, mari kita buka acara malam kesaksian online ini dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Puji syukur Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat anugerah yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama uh, mau memulai acara malam kesaksian online ini. Kiranya Engkau Tuhan berkati setiap topik perbincangan kami pada malam hari ini. Biarlah tidak berlalu dengan sia-sia. Kami yakin dan kami percaya bisa menjadi berkat buat kami yang mendengarkan secara live maupun nanti yang akan melihatnya secara tayangan ulang. Tuhan berkati juga perangkat yang akan kami gunakan, baik itu koneksi internet maupun gadget yang kami gunakan. Akhirnya kami mau serahkan jam kesaksian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, boleh dipersilakan ini Bibi nih. Untuk para pemirsa yang penasaran. Oh ya, sebelum penasaran ini, diingatkan buat rekan-rekan yang sudah join. Nah, kalau rekan-rekan mau bertanya, mau berkomentar, silakan langsung saja tinggal ketik di kolom komentar itu ya. Nanti akan dibacakan langsung dan langsung dijawab sama sumbernya. Oke, silakan Bibi. Apakah Yesus cukup? Iya, selamat malam semuanya yang ikutin secara live di sini. Sebenarnya hari ini yang akan kusaksikan itu sebenarnya berupa refleksi hidup, begitu ya, Kak ya. Ya, Jadi ya, ya. temanya itu sengaja dibuat pertanyaan gitu. Apakah Kristus cukup? Sebenarnya Kristus ya, bukan Yesus, tapi sama aja sih. Oh, Kristus. Sebentar, Kalau mau bentar. Sorry, dipublikasikan, sorry. nggak ada Saya bedanya sih. lupa. Kalau to be Silakan precise, lanjut. ya, apakah Kristus cukup? Sebenarnya itu pertanyaan yang muncul ketika aku itu baca buku. Nah, mungkin sekalian tes ombak juga nih di sini. Ada yang baca buku Not of Fan nggak? Ya, mungkin itu Mungkin eh, pasti ada lah. pasti ada Gitu sih, ya. ya mungkin ya. Tapi itu memang bukunya bukan buku baru sih, itu buku lama. Jadi waktu itu aku sempat dapetin buku itu dari teman-teman gereja pas Sweet Seventeen. Waktu itu masih Oke. SMA gitu. Terus Oke. sempat baca tapi nggak selesai. Terus aku Oke. baca lagi pas pandemi. Terus sekarang 2023 lagi ngulang baca lagi gitu ceritanya. Oh, Dan lebih dalam lagi. lebih dalam lagi. Nah, ketika baca ini sebenarnya ya pertanyaan yang muncul adalah apakah Kristus cukup? Nah, sebelum bahas ke temanya itu mungkin aku akan jelaskan sedikit dulu ya kayak tentang Boleh. apa yang aku baca gitu. Boleh. Sebenarnya ini baru beberapa bab awal sih yang aku baca ulang. Jadi not of fan itu fan di situ bukan fan kipas ya. Jadi fan di situ adalah Iya. penggemar. Ya. Bukan seorang penggemar. Intinya buku itu menjelaskan perbedaan antara pengikut Kristus dengan penggemar Kristus. Jadi ada perbedaan di Oke. situ. Um, Secara umum, yang disebut sebagai penggemar Kristus itu adalah orang-orang yang kelihatannya mengasihi Yesus dan mengikuti Yesus, padahal hatinya itu masih lebih mengasihi dunia ini atau mengasihi dirinya sendiri atau mengasihi kegelapan. Tapi kalau pengikut Kristus itu adalah orang-orang yang betul-betul mengasihi dan ikut Yesus. Jadi apa yang di luar itu sama seperti apa yang di dalam hatinya. Contohnya ya kayak boleh. Contohnya, kalau penggemar Kristus itu mungkin dia bisa kagum sama Tuhan, dia kagum sama anugerah Tuhan, tapi mereka masih sulit atau nggak mau berkorban buat Tuhan. Tapi kalau pengikut Kristus dalam buku ini ya, mereka adalah orang-orang yang penuh pengorbanan, kayak gitu. Contoh lainnya, penggemar Kristus itu indikasinya juga mereka mengikut Yesus itu untuk mengejar manfaatnya aja. Karena ada janji berkat, janji perlindungan, penyertaan, atau bahkan mujizat.
Jadi relasinya tuh penuh tuntutan. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Tapi pengikut Kristus itu mereka mengejarnya relasi. Mereka mengejar pengenalan akan Tuhan, mengejar relasi yang intim sama Tuhan. Dan bahkan mereka mau melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi penuh pengabdian. Indikasinya lagi yang lain. Contohnya, kalau penggemar Kristus, dia nggak mau Tuhan itu mencampuri kehidupannya. Jadi dia nggak mau rugi atau nggak nyaman buat Kristus. Tapi kalau pengikut Kristus ya dia ikut Tuhan dalam segala keadaan. Yang keempat juga, penggemar itu mereka itu biasanya fokus pada peraturan. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Dan mereka lakukan itu tanpa kasih. Jadi seperti orang yang judgmental gitu juga bisa. Atau disebut juga orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat begitu. Wah, iya. Itu lebih Oke. Tapi kalau pengikut Kristus, ya mereka orang yang betul-betul mengejar hati Kristus, yang penuh kasih terhadap orang lain. Terakhir contohnya yang mungkin berhubungan dengan tema juga di sini, penggemar Kristus itu hatinya masih butuh dipuaskan oleh hal-hal dalam dunia ini. Tapi pengikut Kristus hatinya cukup dipuaskan dengan anugerah dan kasih Tuhan. Nah sebenarnya ini yang lebih mungkin udah kebayang ya, lebih kebayang ke temanya. Jadi jadi perenunganku sih, apakah Kristus cukup? Memang sengaja dibuat pertanyaan ya bentuk kalimatnya karena memang selalu menjadi pertanyaan. Kayaknya nggak akan pernah ada di state di mana Kristus cukup selalu begitu. Dan sengaja dibuat pertanyaan karena itu jadi pergumulan setiap hari. Jadi indikator penggemar sama pengikut di sini itu semacam bukan untuk mengkotak-kontakan, oh kamu masih jadi penggemar atau kamu masih jadi pengikut, atau kamu udah jadi pengikut gitu, enggak. Tapi itu sebuah perjalanan gitu. Dan bukan ngejudge gitu ya. Betul. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, boleh nggak saya ini ada pertanyaan ini, Bibi? Boleh. Nah, namanya setiap orang pasti punya penggemar lah dalam kehidupan ini, siapapun saya rasa pasti ada penggemar, entah penggemar di dunia K-pop ya, di dunia musik, penggemar sepak bola dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nah kira-kira kalau misalnya kalau kita orang Kristen, misalnya anggap saja kakak ini ya penggemar Kristus. Nah anggap namanya penggemar Kristus kan biasanya mau show off, mau menunjukkan nih kalau aku ini penggemar Kristus misalnya ya. Nah, pakai kalung salib, atau pakai baju, pakai topi, tulisannya wah Kristus sentris atau gimana, wis all about Kristus gitu ya. Nah, terus sampai bahkan pun mungkin zaman sekarang anak-anak muda lebih gaul lagi ditato kali ya. Ada tato gambar entah ada salib, entah ada burung merpati dan berbau rohani. Nah, kira-kira apakah itu bisa menjadi apa ya, semacam tolok ukur, ataukah wah ini berarti ini mungkin bisa dikategorikan wah ini pengikut Kristus atau gimana, Vivi? Kalau menurut kacamata Vivi ini. Mungkin balik lagi ke yang tadi ya, Kak ya. Yang perbedaan utama antara penggemar sama pengikut Kristus. Intinya penggemar itu cuma kelihatan aja mengasihi dan mengikut, tapi sebenarnya hatinya nggak mengasihi. Nah, jadi sebenarnya untuk menentukan dia benar-benar pengikut Kristus atau bukan, itu nggak bisa dari pernak-pernik di luar. Yang tampak ya? Betul. Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Oh gitu ya, nggak 100% benar gitu ya, apa yang tampak. Nah, ya, kita nggak tahu sih. Apa yang dilihat manusia belum tentu dilihat Tuhan gitu ya, Bibi. Iya. Oke, ini ada komen dari Pak Sinto ini. Nah, pertanyaan atau komen nih. Jadi follower Kristus sekarang berapa ya? Wah, ini mau tahu banget ini rasanya ini. Susahnya pertanyaannya. Ini antara fans vs followers gitu ya. Pengikut bisa dikatakan follower sama atau fan gitu ya. Berapa ini ya? Banyak enggak ya?
Seandainya punya Ini, Instagram ya, Kristus ya. oh iya iya iya, mungkin mungkin gitu ya. Silakan dilanjut lagi Bibi. Oke, aku Tadi lanjut lagi Bibi ya. mau mener. Ya itu jadi perenungan yang nggak pernah habis sih. Pertanyaan apakah Kristus Mm-mm. itu cukup? Mungkin aku share sedikit ya tentang berkaitan dengan Ya. hidup aku juga gitu. Jadi memang kenapa ini selalu ditanyakan, selalu digumulkan, karena sejak kecil itu aku ada di lingkungan di mana banyak menekankan tentang kesuksesan secara Hmm. materi, secara akademis misalnya, keunggulan secara akademik gitu. Dan um, memang bukan dari keluarga sih, tapi memang ada dari lingkungan-lingkungan luar yang membuat pola pikirnya jadi ke arah sana gitu. Kalau apa yang baik, bukan hanya apa yang keren ya, apa yang baik itu atau goal utama dari kehidupan ini ya untuk mengejar itu kesuksesan secara materi atau akademis atau hal-hal lainnya yang terlihat baik, yang terlihat unggul. Sebenarnya menjadi sukses secara materi atau goal-goal lainnya itu nggak salah atau nggak buruk juga sih. Iya. Cuman yang jadi permasalahan di sini adalah ketika semua itu tuh jadi mendefinisikan siapa Phoebe gitu. Hmm. Jadi harga diri atau penerimaan diri itu ditentukan dari kesuksesan-kesuksesan itu. Dari apa yang uh, istilahnya berorientasi pada apa yang terlihat dari dunia ini. Sedangkan perenungan dalam buku itu tentang menjadi siapa pengikut Kristus itu adalah bagaimana penerimaan diri atau harga diri bukan ditentukan oleh dunia ini yang sementara, tetapi penerimaan itu cukup atau harga diri itu cukup ditentukan oleh uh, anugerah dan kasih yang datangnya dari Kristus itu. Jadi sebenarnya poinnya di sini yang mau aku saksikan adalah bagaimana seorang Phoebe itu punya perspektif yang berubah perlahan seiring berjalan memahami anugerah Tuhan, berjalan sebagai orang Kristen gitu. Ada perspektif yang berubah di situ dari goal utamanya tentang apa yang terlihat baik menurut dunia ini menjadi apa yang terlihat baik menurut Tuhan gitu. Contoh sederhananya ya, Ya. ya dulu lah pas SMA misalnya, atau kadang-kadang sampai sekarang juga gampang banget menilai orang lain dan khususnya menilai diri sendiri itu hanya berdasarkan apa yang Phoebe bisa gitu, apa kemampuannya, apa penampilan luarnya. Jadi hal utama yang dicari dalam hidup itu kenyamanan, misalnya penerimaan dari orang lain atau penerimaan dari dunia ini. Tapi perlahan tuh uh, kini menyadari kalau sometimes itu emang diperlukan dalam diri manusia, maksudnya kayak apresiasi itu ya kadang diperlukan untuk membakar semangat, atau kenyamanan itu juga dibutuhkan dalam diri manusia untuk merayakan anugerah Tuhan atas hidup ini. Penerimaan orang lain juga kadang dibutuhkan untuk melihat atau sebagai apresiasi dari buah dari pekerjaan baik kita misalnya. Tapi itu bukan goal utamanya gitu. Itu hanya hanya buah gitu dari apa yang sebenarnya dikejar. Dan perubahan perspektif itu adalah ketika nggak lagi mengejar itu, karena semua itu hanya sementara. Kita nggak bisa mendapat penerimaan dari orang lain selalu. Kita nggak bisa mengejar semuanya. Nggak semua hal itu baik, selalu baik maksudnya dalam hidup ini. Dan itu bukan jadi sandaran yang kokoh gitu loh Kak. Dan sambil terus belajar tentang kehidupan ini dan ngalamin anugerah Tuhan, ia belajar untuk merubah perspektif itu. Jadi goal utamanya adalah untuk mengejar apa yang Tuhan mau aku lakukan gitu, untuk memuliakan Dia dimanapun kita berada.
Jadi intinya itu penggerak dari apa yang aku lakukan itu bensinnya bukan dari penerimaan dari dunia ini, tetapi dari kasih dan anugerah Tuhan itu sendiri. Ya, Gitu. oke. Berarti tujuannya ya kita Ya, harus tahu ini tujuan kita hidup iya, ini apa itu ya. Itu ya. iya. Dan Ya, maksudnya begini ya. Kak, tapi seringkali itu memang Gimana? itu yang jadi sulit. Dan ini Mm-mm. memang terus jadi pergumulan ya sekali lagi. Em, apakah Kristus cukup itu dalam arti apakah penerimaannya, pengorbanannya, pengharapan darinya itu udah cukup membuat aku merasa dicintai, berharga, dan bisa keep going untuk terus menjalankan goal hidup ini dalam segala keadaan. Atau aku masih bergantung pada penerimaan dari orang lain, atau memikirkan Ya, hal-hal yang keren menurut dunia ini. ya. Itu. Ya. Ada embel-embelnya ya. Berarti Iya, ya. betul. Berarti intinya di satu sisi Kristus itu cukup, yaitu cukup dengan segala apa yang Tuhan Yesus lakukan, anugerahnya gitu ya. Tapi di sisi Iya, yang lain itu, oh ternyata Kristus itu tidak cukup, masih butuh embel-embel yang lain, entah usaha kita, iya, entah apa gitu ya. Ya. Oke. Semakin jelas gitu ya, apa iya. yang dimaksud dengan apakah Kristus cukup gitu ya. Nah, ini ada sedikit komentar ini dari Pak Sinto. Nah, Oke. kalau misalnya kita coba bayangkan gitu ya, misalnya Tuhan itu punya gadget kalau berhubungan yang tadi itu ya. Nah, yang tadi Iya. kan sempat tanya berapa follower Kristus sekarang. Nah, Pak Sinto sempat harusnya akun Kristus itu sudah centang biru gitu ya. Oke, tadi Vivi sudah Iya. jelasin gimana parameternya apa apakah kita ini memang ya itu tadi ya kita ini masuk golongan yang mana. Kita sama-sama refleksi lah ya, bukan untuk judge orang, oh kamu masuk golongan ini, masuk ini enggak gitu ya. Kita sama introspeksi diri sendiri, kita ini masih di golongan apa? Apakah orang yang ngefans, apakah yang sudah jadi follower gitu ya. Nah, syukur-syukur kalau kita sudah menyadari, oh misalnya saya ini posisinya masih dari fans. Nah, kata Vivi tadi, kita kan ya bisa saja masih ada kesempatan untuk bertransformasi gitu ya, belajar gitu, belajar untuk menjadi lebih baik gitu ya. Namanya orang salah ya bergumulan, jatuh bangun pasti ada ya Vivi ya. Iya. Ya, jatuh Betul. bangun pasti ada gitu ya. Oke, nah tadi Vivi sudah menceritakan, sudah kasih contoh. Nah, bagi rekan-rekan yang di sini yang masih penasaran gitu, yang join ini yang masih penasaran, silakan boleh bertanya atau boleh berkomentar. Nah, silakan. Boleh kasih pandangannya, boleh juga gitu ya. Nah, karena kita kan nggak berbicara tentang berdua ya, Bibi ya, bukan Iya. berdua doang gitu ya, interaktif gitu Benar. ya. Oke, Mungkin aku share sedikit ya. lagi ya, Kak, Boleh, silakan tentang Bibi. praktek-praktek yang kuusahakan gitu. Karena sekali lagi, Mm-mm. eh, dalam buku ini menjelaskan kalau pengikut Kristus itu kan sebuah perjalanan ya. Jadi selalu ada Yes. praktek-praktek yang juga harus diusahakan untuk kita terus menjadi pengikut Kristus gitu. Itu bukan oke, sekarang udah jadi pengikut Kristus terus seakan nggak ada pergumulan lagi ke depannya gitu kan. mulus gitu Ya ya, enggak mulus ya. itu enggak ya. Dan mungkin kalau bisa share praktek yang terus diusahakan sih sejauh ini meskipun jatuh bangun juga dua yang utama. Yang pertama, terus berusaha maintain relasi sama Tuhan. Terus ingat tentang anugerah Tuhan, tentang pengharapan dari Tuhan gitu. Ya kenal dan intim. Dan yang kedua, melatih diri hidup seperti Kristus gitu. Istilahnya. Wah. Jadi kayak gimana ya? Misalnya melatih diri untuk punya belas kasihan, hidup dalam kecukupan atau kesederhanaan, dan terus berpegang pada
buah-buah roh gitu. Jadi itu cukup menolong sih untuk terus bisa apa ya, melawan Iya, dalam tanda kutip dunia ini gitu. Karena godaan iya, untuk iya, iya. terus mau diterima oleh dunia ini tuh ya besar Mm-mm. juga gitu. Iya, iya. Serupa dunia apa serupa Kristus itu ya, Nah, Vivi? itu tuh benar-benar istilahnya benar Iya, itu. iya, iya. Iya, 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 iya. iya, iya, iya. Wah, berarti bukan dalam arti sok suci, bukan ya, Vivi ya? Kita Iya, terus berjuang dalam iya, kedagingan kita gitu ya. Kadang-kadang benar-benar. kan kita orang mesti ngejudge atau menuduh kita, wah ini sok suci nih, nggak mau kamu nggak mau ini, nggak mau itu gitu ya. Pilih-pilih Mm-mm. nih gitu atau Mm-mm, gimana. mm-mm. Ya kadang-kadang itu perlu ya, gitu ya. Kita nggak selalu berkumpul dengan ya itu tadi ya. Lingkungan itu kan bisa mempengaruhi kita gitu ya. Lingkungan yang baik bisa menghasilkan yang baik juga. Kalau yang buruk ya kita bisa ikutan buruk gitu ya. Mhm. Nah, jadi memang kita harus memilah-milah gitu ya. Nggak sembarangan semua diambil gitu ya. Oke, tadi sudah Bibi coba kasih langkah-langkah praktis gitu ya. Yang bisa dibuat apa ya? Buat treatment gitu ya. Buat melatih kita gitu ya. Supaya kita tetap jadi follower pengikutnya Kristus gitu. Oke. Nah, bagi teman-teman yang sudah follower di sini gitu ya, kita anggap pasti follower Kristus semua gitu ya. Nah, mau ada pertanyaan, silahkan ini ya. Nah, kita semua sudah centang biru katanya Pak Sinto gitu ya. Silakan kalau ada unek-unek, ada kebingungan, ada pertanyaan, ada komentar, dipersilahkan. Oke. Nah, sebentar. Nah, saya ada pertanyaan nih, Bibi. Kalau rekan-rekan yang lain mungkin masih loading gitu ya. Coba saya Boleh, trigger boleh. dulu. Saya trigger. Oke. Nah, saya ada pertanyaan ini. Sebentar, Bibi. Di mana? Banyak ya kertasnya ya kok ya. Iya, sebentar. Kok saya jadi bingung sendiri ini ya? Mohon maaf kan dagu ini. Enggak kok, enggak. Oh, ini, Masih ada ini, banyak ini, 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 waktu. ini. Masih ada banyak waktu. Betul, betul, betul. Kita harus setia gitu ya. Nah. Nah, kalau dari Vibi sendiri, pernah nggak dalam pengalaman hidup Vibi itu, ini kan Vibi ini ya, apa? Mahasiswa teologi. Pernah nggak, eh, yang namanya mahasiswa teologi selalu identik dengan pelayanan gitu Vibi ya. Mm-mm, Nah, pernah mm-mm, nggak Vibi menolak pelayanan? Misalnya menolak pelayanan bukan dalam arti gini Bibi. mm-mm, Dalam arti bukan karena misalnya ada bentrok pelayanan itu wajar lah kalau ditolak ya. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, mungkin ada yang lebih penting dari pelayanan. Dalam arti ya entahlah, namanya kita masih bisa jatuh bangun, kita apa ya, lebih mementingkan kedagingan kita. Nah, atau dalam tanda kutip, oh aku enaknya gini aja wis, pelayanan wis nggak usah. Nah, pernah nggak dalam hidup Vivi? Dalam hidupku ya. Maksudnya sebagai Mm-mm. mahasiswa teologi atau dari pas masih dulu-dulu? Beda soalnya. Eh, oh Gimana? beda ya. Boleh kasih dua-duanya Vivi. Nah Oh, ini bedanya dua-duanya. ya apa ini Vivi? Boleh. Nah ini cara kan apa ya? Mm, Kan berarti kualitasnya semakin membaik. Dalam arti kata boleh dikatakan gitu ya Vivi ya. iya, puji Harusnya Tuhan. lah Iya, ya toh. harusnya. Kalau lebih dibekali lebih dekat ya toh, lebih intim gitu pasti ya to be a better Iya. man gitu. Oke, silakan Vivi. Oke, ini terkait Kalau yang pelayanan ya. belum Mhm. belum belum kalau belum yang tadi yang pertama yang masih belum mahasiswa teologi gimana Vivi? Kalau dulu
banget ya kalau ya pas masih kecil sih. Aku nggak ngerti artinya pelayanan. Jadi dulu tuh memang pelayanan itu disuruh. Jadi Hmm. pelayanan itu apa ya? Kayak karena papa majelis gitu, mungkin ya ngelihatnya. Jadi Oh, iya 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 iya. disuruh pelayanan, ya udah gitu kan. Toh papa juga pelayanan, misalnya kayak gitu. Dan dulu Hmm. sempat di state dipaksa sih, dipaksa. Kayak nggak tahu juga Nah, kenapa it, dipaksa. Nah jadi ada pelayanan yang terpaksa, ada pelayanan yang aku senengin memang gitu. oh gitu. Dan Iya iya yang iya. kalau yang terpaksa itu ya jadi kadang-kadang mau latihan juga nolak gitu. Harus berantem dulu gitu sampai dimarahin gitu sih. Itu karena nggak ngerti makna pelayanan. Mm-mm. Heeh. Cuman Nah, seiring Mm-mm, mm. dengan waktu ngerti itu ya pelayanan apa arti pelayanan gitu ya. Yes, betul betul. Seiring berjalannya waktu itu SMA sih. SMA itu benar-benar lagi ibaratnya naiknya banget lah kerohaniannya gitu. Waduh, iya iya iya. Di situ Apa yang membuat trigger itu naik Kak? Kak Bibi? mungkin komunitas itu berpengaruh ya. Hmm, iya iya iya. Komunitas jadi yang em, menegur, yang membimbing gitu. Jadi menyadarkan juga apa artinya pelayanan. Pelayanan bukan cuma sekedar terlibat selesai gitu, tapi ada Hmm, hati yang ikut apa ya terlibat di dalam pelayanan itu gitu. hmm, Jadi bukan cuma soal tindakan gitu pelayanan itu. Dan di situ jadi nyadarin kalau ya pelayanan itu sebuah anugerah, pelayanan itu em, kesempatan gitu. As SMA sih iya iya. udah nggak terpaksa sih pelayanan. SMA pelayanan dengan kerelaan hati. Cuman kalau nolak pelayanan, SMA jujur pernah nolak pelayanan. Oh, Tapi sebenarnya bukan karena nggak mau sih. Tapi nolak mm-mm. pelayanan itu waktu itu konteksnya sudah sering banget melayani di jangka waktu itu. Dan aku tahu Hmm, ada orang-orang lain yang bisa melayani dan belum punya kesempatannya. Jadi aku oke. bilang, coba cari orang dulu ini. Kalau mereka nggak bisa, ya aku siap melayani kayak gitu. Oh, iya Itu iya. sih. Menarik diri Iya. ya. Karena nggak semua, Mm-mm, mm-mm. maksudnya Iya terlalu betul. segala sesuatu yang terlalu juga nggak baik. Mm-mm. Jangan sampai bibi sentris gitu ya. Iya, setuju kok. Iya 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 iya. Iya. Oke oke oke. Nah itu yang SMA ya Bibi ya. Nah sekarang kalau yang sudah Hmm. ini sudah masuk ke mahasiswa teologi, nah, atau Sebenarnya sama kurang lebih sama sama ya. sih sebenarnya. Heeh. Cuman Oke. memang variasi pelayanannya memang lebih luas kalau jadi mahasiswa teologi. Mungkin kalau dulu ya cuman saya di bagian yang orang awam, tapi sekarang kan memang tuntutannya jadi lebih gede kayak gitu. Tapi basicnya tetap sama sih prinsipnya. Oke. Nah kira-kira kalau Vibi hidup dalam ya namanya orang melayani kadang-kadang setiap para pelayan itu kan apa ya dilihat gitu ya. Mhm. Dilihat orang, ada yang dirasakan pelayanannya, kadang-kadang ada yang dituntut. Nah, kira-kira Vibi pernah nggak merasa capek? Misalnya Vibi ini, oh kakak ini mau Vibi ini kayak gini. Nah, tapi dalam ketika Vibi menjalani, nah Vibi ternyata nggak seperti yang saya mau gitu, yang saya tuntut. Nah, kira-kira pernah nggak mengalami kayak gitu dan lelah nggak gitu ya? Iya, iya. Kalau di pelayanan pernah capek nggak? Sebenarnya pasti pernah ya, physically maupun mentally. Cuman ya yang selalu bisa buat seorang Vivi ini bertahan untuk apa ya? Ibaratnya yang bikin bensinnya tetap cukup itu sebenarnya adalah motivasinya sih. Kalau Hmm. misalnya motivasiku adalah untuk memuaskan orang lain, terus orang itu tidak terpuaskan, itu pasti hancur banget kan. Dan itu sebenarnya motivasi yang salah juga. Tapi Hmm. kalau aku ingat motivasiku adalah ya untuk Tuhan,
Tuhan yang tahu hatiku, meskipun mungkin pelayananku nggak maksimal, mungkin aku capek, tapi Tuhan lihat kok hatiku yang sungguhan, benar-benar mau melayani. Di situ jadi ada kekuatannya gitu. Meskipun orang-orang itu mungkin nggak menerima, dan mungkin ini juga berkaitan dengan yang tadi aku katakan soal penggemar dan pengikut ya. Kalau Iya, soal penggemar itu sangat ditentukan dengan apa yang di luar, apa yang menurut dunia ini, gitu. iya. Lelah kadang-kadang ya kita Ya, kalau mengikuti penilaian orang kan kadang-kadang penilaian orang beda-beda juga, maunya kan beda-beda. Tapi kalau ngikut sama Tuhan itu pasti benar gitu ya, harusnya gitu ya, Bibi ya. ya mungkin itu mempengaruhi tentang Oke. cara kita bagaimana kita mau terus melayani Tuhan sih. Maksudnya kalau kita berpatokan pada aku melayani, aku ikut pelayanan supaya diterima orang. Terus ketika orang nggak terima, kita akan berhenti melayani. Jadi sebenarnya yang kita ikutin bukan Tuhannya, Oh, tapi sebenarnya diri kita sendiri yang kita kasihi gitu. Kalau kita back to the topic tadi tentang penggemar dan pengikut iya, dalam iya, konteks iya, pelayanan iya. ini ya. Iya, iya, Begitu. iya, iya. Supaya mau diterima gitu ya intinya ya. Iya, kembali ke diri sendiri juga gitu ya. Bukan ke bukan ke Kristusnya. Oke. Nah, selama ini Vibi berjuang untuk menjadi pengikut Kristus. Ada nggak harga yang harus Vibi bayar ini? Nah, mungkin melepaskan kesenangan-kesenangan atau apa. Nah, seberapa struggle-nya, seberapa berjuangnya ini, Vivi? Iya, kalau ditanya ada atau enggak, tentunya ada ya. Mengikut Kristus itu pasti ada harga yang harus dibayar. Sebenarnya banyak ya kok ya. Cuman satu hal yang paling membekas sih sebenarnya berhubungan sama kesaksianku yang pertama. Oke, gitu ya. Ya, ini kan bagi rekan-rekan yang belum menyaksikan gitu ya. Ini related gitu ya. Tidak Iya, apa-apa. iya. Ini singkatnya aja boleh, Sing- Vivi. Singkatnya sih tentang pemilihan jurusan ya waktu itu ya ngomongnya. Mm-mm. Judulnya belajar mengatakan ya, ya pada panggilan Tuhan itu kan. Jadi memang yang paling berkesan waktu itu harga yang harus dibayar adalah ketika aku sadar aku dipanggil oleh Tuhan dan aku melepaskan eh, rencanaku itu sendiri. Dan sekarang terbukti sih bahwa ini beneran jalan yang paling baik gitu. Itu pertama ya, Gak tentang ada jurusan. penyesalan, gak ada penyesalan, gak ada penyesalan, Vivi. Sejauh ini nggak ada. Nah, mungkin loh kalau kita mungkin apa di waktu sendirian melamun memikirkan sesuatu mungkin Oke. oh iya ya misalnya seumpama saya hari ini tidak memilih menjadi mahasiswa teologi kira-kira bagaimana ya kehidupanku? Apakah Iya. mungkin secara kehidupan akan lebih mapan atau Mm-mm. memang temanku lebih banyak, aku bisa melakukan apa yang aku suka dan lain sebagainya pasti. Iya. Sebenarnya pernah sih, pernah membayangkan kalau misalnya nggak masuk teologi bakal jadi apa ya gitu. Cuma Mm-mm. selalu di ending dari perenungan itu selalu merasa kalau aku memilih yang lain, aku pasti nggak akan sebahagia ini gitu. Karena waktu itu kalau ya di kesaksianku yang pertama itu panggilannya udah sangat Mm-mm. jelas. Iya. Dan ya damainya justru ketika milih ini kan gitu. Mm-mm. Oke, oke. Yeah. Tapi kalau misalnya Oke. ditanya ada kekhawatiran nggak ke depannya, ya masih ada ya. Oh ya, Mm-mm. Mm-mm. masih ada sih. Iya, iya, iya. Ada ya. Oke, oke, oke. Namanya manusia, ya kita nggak tahu apa yang terjadi di depan gitu ya. Iya. Pasti ada, setiap kita pasti ada kekhawatiran, ada ketakutannya gitu ya. Oke, ya. Nah, bagi-bagi rekan-rekan yang lain, silakan ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, nah, boleh, boleh. Masih terbuka lowongannya. Oke, sekarang berarti terpaksa kakak tanya lagi nih. Nggak terpaksa itu ya, harus tanya lagi nih memang. Gitu. Oke. Nah, nah selama ini Vibi Mhm. menjadi pengikut Kristus, ada nggak kira-kira
area-area dalam kehidupannya Vivi yang eh, masih belum diserahkan sama Yesus misalnya, atau masih di kotak-kotakan lah istilahnya ya Vivi ya, atau semuanya, semua Hmm, area untuk Kristus lah gitu ya. hmm, harusnya sih ada ya. Aku percaya sih pasti masih ada lah, karena aku juga belum Gitu sejauh ya. itu. Pasti ada area-area Iya. yang aku masih khawatir untuk diserahin sama Mm. Tuhan, kayak gitu tuh pasti ada. Bahkan sesuatu yang mungkin area yang udah pernah berhasil, mungkin bisa jadi khawatir lagi, kayak gitu. Oke. Jadi ini kan balik Oke, lagi dalam sebuah perjalanan ya. Mm-mm. Mm-mm. Mungkin Tapi sesuatu. berarti ada titik di mana meskipun kita sudah menjadi pengikut Kristus, tapi ada kekhawatiran yaitu tadi ya. Wah, mungkin ada saatnya kayak misalnya kalau kita berjalan sama Kristus kan misalnya kita digandeng nih. Nah, Mhm, tiba-tiba misalnya mhm. gandengan itu lepas gitu ada ya, Bibi ya. Pasti ada ya jatuh bangunnya. Iya, Nggak selalu mulus-mulus tadi itu ya, Bibi ya. iya mungkin Kadang-kadang ada mm, pertanyaan, loh di mana ini Tuhan gitu ya. ya, Bisa bisa ya. seperti itu Bisa, ya. Bisa ya, bisa, Bibi ya. Ya bisa, manusiawi bisa. ya. Iya 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 ya. Tak. Mungkin Hmm, kadang-kadang kan ada orang berpikiran bahwa oh kalau memang ikut Kristus meskipun terpuruk apapun, nah ini dia bisa punya apa ya, punya hikmat sehingga dia bisa oh tetap ya istilahnya bersyukur. Nah, bisa menyikapinya dengan baik gitu ya. Belum tentu juga ya Bibi ya. Namanya manusia juga bisa renta gitu ya Bibi ya. iya, betul, betul. Cuman kalau tadi Iya iya. Kak Hari nanya tentang area spesifik ya, mungkin yang masih kadang-kadang bikin khawatir gitu kali ya. Mm-mm, mm-mm. Maksudnya yang apa ya? Yang kadang masih ragu gitu Yes. sama Tuhan. Itu sebenarnya ada sih tentang meskipun dampak banget juga sebetulnya Ah, untuk ambil jalan ini, ambil panggilan ini. mm-mm. Cuma seiring berjalannya waktu ya muncul kekhawatiran-kekhawatiran baru gitu yang sebelumnya belum terpikirkan. So, misalnya kecukupan Iya. masa depan gitu. Mungkin kalau buat aku mungkin bisa mengerti ya. Cuman kalau misalnya seandainya nanti Ah, dikaruniai anak, anak belum tentu bisa ngerti panggilan ini dan ada iya. kekhawatiran di sana gimana Mm-mm. kalau mereka nggak ngerti gitu. Bagaimana kalau mereka membanding-bandingkan ya kayak gitu lah. Itu Iya iya. mungkin area yang masih abu-abu gelap di sebelah sana. Iya 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 Ya, iya ya. iya iya iya. Iya 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 bisa dipahami sih. Iya 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 iya. Ya. Tapi nggak gitu juga kok Vivi. Justru Oh kadang-kadang ya, menjadi seorang hamba Tuhan itu kadang-kadang ada yang memang di apa ya, target utama gitu loh ya. Karena gitu ya sama. ada yang menjanjikan sesuatu gitu ya Vivi ya. Nah, kalau Vivi mungkin dalam versi yang lain itu Vivi ya. Ada yang lebih, Oh oh ya, ya. kehidupanku lebih enak kalau jadi hamba Tuhan. Nah, Oh pasti gitu ya ada lah justru Vivi ya. kayak gitu ya. Oh, oke. Iya, justru ada. Oke, Justru oke. hamba Tuhan itu bukan bukan sesuatu yang apa ya, yang yang duka-duka, yang enggak enak. Belum tentu juga, Vivi. Iya, iya, iya. Menarik, menarik. Iya, 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 iya. Oke. Ya, mungkin di sini ada hamba Tuhan enggak ya? Atau teman-temannya Vivi kali ya? Ya, ini ada teman-temanku. Oh gitu ya. Ya, wah ini boleh nih Waduh. diajak ini ya bagi teman-temannya Vivi ya yang sudah mendengarkan penjelasannya Vivi kali ya. Nah boleh nih bertanya ini. Wah, ini Oh nih ada iya, aduh, pertanyaan nih. terima Buset, kasih panjang nih. Oh, banget. Aduh. Waduh, waduh. Makasih ini Kak Stephen ini ya. Waduh. Nah, mau tanya Kak Vivi paling suka pelayanan jenis apa? Hmm. Maksudku, apakah pelayanan mimbar, musik, atau KA pelayanan yang ke kaum marginan atau pelayanan ke pendidikan anak-anak jalanan atau organisasi non profit ya. Oh iya bukan Non-profit. nonton profit makanya bingung non profit.
Oh, Nonton profit. wah ini passionnya ini. Oh, Nah, passionnya. Hmm. iya, ini. Susah nih pertanyaan Terima ini. kasih. Iya, Iya, iya. ini pertanyaan orang serba berpassion ini soalnya Kak Stephen ini Poputi ini ya. Iya. Silakan Kak Vivi. Paling suka ya, sejauh ini aja ya. Em, aku suka musik, tapi aku nggak ambil musik gerejawi ya. Cuman hobi aja. Cuman kalau disuruh pelayan musik aku suka. Pelayanan mimbar lumayan, tapi Oh, kalau spesifik spesifik panggilannya lah. audiensnya, Nah, panggilannya ya. masih Mm-mm. digumulkan, tapi sejauh ini memang berhubungan dengan remaja dan keluarga. Youth, Sorry, berhubungan dengan apa tadi Vivi? berhubungan dengan Oh, remaja dan youth. keluarga. Youth, Oh, youth and family. oh, Pemuda, youth. Youth, pemuda youth. dan keluarga, ya. Oh, pemuda dan keluarga. Oke. Apa yang itu, Vivi? Pasti ada dong yang melatar belakangi atau melihat mungkin kehidupan keluarga masa kini mungkin serba hopeless semua atau apa. Pasti ada lah. Iya, iya ada Ya sih kenapa sebenarnya. kok ke arah yang mendorong Vivi kok ke arah sana gitu ya. Sebenarnya berawal dari aku tuh suka pelayanan remaja ya. Jadi kan emang ada kelas pelayanan remaja. Kemudian setelah direnungkan, aku melihat kenakalan remaja itu biasanya paling sering, paling utama berkaitan dengan masalah keluarga gitu. Meskipun nggak semuanya ya. Waduh. Tapi masalah-masalah remaja itu kebanyakan karena ada masalah dalam keluarga. Misalnya masalah remaja apa sih paling ya sekarang banyak sih sebenarnya ya remaja pemuda itu sebenarnya cukup memprihatinkan menurutku ya. Iya, betul. Masalah narkoba, masalah suicidal thoughts, pemikiran untuk bunuh diri, mungkin masalah mental remaja muda, terus masalah tidak dicintai kayak gitu. Dan kebanyakan berhubungan dengan latar belakang keluarga, luka-luka dari keluarga gitu. Mungkin kalau masih kecil nggak terlalu kelihatan kenakalannya, Iya. bahkan masih suka nurut-nurut aja. Tapi pas udah remaja, pemuda makin kelihatan luka-lukanya, dan itu udah dalam tanda kutip parah gitu karena keluarga. Wah, Itu sih sebenarnya latar belakangnya iya kenapa iya. jadi tertarik gitu untuk lihat Waduh. pelayanan Iya keluarga. iya iya iya. Cuma masih terus digumuli. Oke. Ya, itu Kak Steven. Nah, dengerin itu Kak Steven. Ini tadi ada yang satu suara rasanya passionnya ada yang sama ini mirip-mirip ini. Kak Steven ini pemain Hmm. musik gitu ya. Iya, Nah, betul. loh, Gimana Kak Kak Steven Vivi kenal ada? toh dengan Oh iya jelas, kenal, ada terkenal dia. ada. Nah, ini. Tanya lagi kan? Nah, pasti ini ada Duh, umpan balik ini. Bentuk pelayanan kepemudaan dan keluarga itu seperti gimana Kak Bibi? Lebih ke pendampingan atau konseling? Loh, waduh mendalam ini. ini kayak agak out of topic ya, boleh ditolong yang itu. Ya, ya boleh lah dijawab ya. Sempat Iya. memikirkan tentang konseling, memikirkan juga apakah cuman sifatnya. Kalau konseling itu kan memang intens ya. Jadi ada pertemuannya, ada PR-nya, dan lain-lainnya. Nah, aku kurang mendalami juga sih konseling, Iya. tapi kurang lebih kayak gitu. Saya pernah konseling juga. Nah, masih nggak tahu apakah sifatnya kayak ya pendampingan lah istilahnya. Jadi Mm-mm. kalau ada masalah, aku bantu gitu. Jadi by request gitu. Kalau butuh saran, akan datang gitu. Itu sih. Oke. Nah, Bibi pernah minder nggak? Maksudnya minder dalam arti gini, Bibi. Mhm. Misalnya, tangkap contoh ya. Kak Bibi kan menerima konseling gini ya. Misalnya yang konseling itu misalnya orang yang lebih senior gitu, gimana Bibi? Oh, konselinya Atau ya. dalam tanda kutip, pasiennya. Nah, pasiennya mau di...
Kak, sebenarnya aku belum pernah Pasiennya mau konselingin. dikonseling. Aku belum pernah konselingin Oh, belum orang. ya? Konseling itu harus ada apanya ya? Harus ada sertifikat dan S2 dan Hmm. sulit lah. Itu Nah, aku juga masih kurang tahu sih itu. Mungkin di sini ada konselor nih setahu aku oh, nih. Tapi nggak oh tahu gitu masih di ya. sini apa enggak. Itu yang belum bisa menjelaskan. Ya. Oh gitu ya, ya. Loh, tapi nggak usah ngomong yang terlalu jauh, namanya kan mahasiswa gitu kan pasti pernah lah ada orang ya itu bahasa beratnya memang konseling gitu ya. Misalnya kayak curhat, Oke. curhat atau ya sharing gitulah. Nah, itu kan pasti tanya bagaimana menurut pendapat Kak Vivi misalnya terkait masalah ini gitu kan. Nah, misalnya ya itu pasiennya yang dihadapin itu dalam tanda kutip lebih senior lah daripada Mhm. Vivi. Pernah nggak Vivi merasa minder? Enggak juga ya. Kalau Kalau melihat Vivi gimana? minder sih kayaknya enggak sih. Karena aku selalu Hmm. disclaimer dulu, ini menurutku gitu. Oke. Jadi pasti dia orang yang ngobrol sama aku juga pun paham aku tuh seperti apa, pengalamanku bagaimana gitu. Gitu. Ya siapa tahu kan dalam tanda kutip misalnya Tuhan bisa memakai Vivi untuk berbicara ke si A misalnya kan gitu bisa Iya, jadi kan Vivi ya. iya, betul. Oke ya gimana Kak Steven? Apakah sudah cukup menjawab atau masih ada pertanyaan yang yang berkait lagi? Silakan gitu ya ini maafkan memperpanjang waktu. Gak apa-apa dimaafkan kok Vivi sama Vivi ya karena dia kan ini ya setiap orang pasti berbuat dosa gitu ya. Jadi ya pasti ada pengakuan dosa gitu ya setiap kita. Iya, iya. Oke, oh cukup. Oh ya Oh, cukup. jadi Oke. apakah Kristus Apakah cukup? Kristus cukup? Cukup, Nah, katanya. ini jawabannya cukup. Oke. Loh, katanya Nah, cukup. Nanya lagi. oke. Ya ini loh ada lagi Kak Vivi. Tanya ini, Kak Vivi tahu wahana visi? Wah itu apa itu ya? Oh, nggak tahu siapa itu Hanafi ya? Oh kurang tahu gitu ya. Out of topic Mm-mm. itu ya. Nggak tahu juga saya itu. Atau Wahana ada visi. typo Oke. lagi di sana? Nah, typo. Nah itu nggak tahu lagi ya. Kadang-kadang pas salah tipu. Nah, Iya. oke. Nah jadi kita diusahakan untuk bisa mengikut Kristus dimanapun, kapanpun dan apapun itu ya Vivi ya. Mm-mm. Harapannya seperti itu ya. Nah, kalau semisalnya kita jatuh gimana Vivi? Ya namanya struggle itu tadi ya. Mm-mm. Kalau kita gagal nih, tapi jangan lupa untuk itu ya, bangkit lagi gitu ya, mencoba lagi ya. Mungkin Betul. perlu itu tadi ya, kata Kak Steven perlu pendampingan, perlu kakak pendamping gitu ya. Kakak rohani itu bisa membantu ya Vivi ya. Iya. Sebenarnya komunitas itu sangat membantu sih untuk kita tetap em, terus berjalan mengikut Kristus itu. Karena memang jujur, menjadi pengikut Kristus itu tantangannya banyak loh di dunia ini. Karena kita tergoda untuk yang paling umum lah tentang dosa misalnya. Iya. Oh ini. Oke, ini. Thank you Kak Widi untuk tambahan Oh infonya. Mohon maaf nih kalau kita berdua kagak tahu ini ya. iya. Nah, Wahana Visi itu lembaga pelayanan di daerah-daerah kecil. Oh, oke oke. Oke. Oh, mau diajak ya Kak Steven ya? Pelayanan di daerah terpencil gitu dah. Mau mencoba ini ya. Kategori kesederhanaan tadi Kak Vivi sempat bilang itu ya. Oke, terima kasih Kak Widi untuk tambahan infonya gitu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya ini Kak Vivi. Iya. Mm-mm. Sebelum kita akan menutup gitu ya, kalau nggak ada yang mau bertanya, pertanyaan kita selalu gini ya, Mm-mm. namanya kehidupan berarti selalu ada endingnya gitu ya, Mm-mm. ada ending, ada akhir itu ya. Nah, akhir dari perjalanan kita pasti suatu saat kita pasti akan meninggal gitu ya. Nah, Mm-mm. kira-kira kalau
boleh ditanyain ini. Kalau maaf kata ya Vibi ya, kalau misalnya Vibi kelak meninggal, nah kira-kira kepingin Vibi ini dikenang sebagai seorang atau yang diingat apa Vibi? Nah Wah, ini berat refleksi ini. juga kan ya, atau sama ya kita juga dong ya. Kadang-kadang kita kepingin diingat jadi kenangan apa yang mau kita tinggalkan gitu ya. Sebenarnya aku berharap yang tertinggal adalah bahwa kehadiranku, perilakuku, tindakanku itu mencerminkan Kristus. Sebenarnya itu yang paling diinginkan sih. Iya, oke. Oke, berarti anggapannya kalau kakak boleh bilang, Vibi ini cuma alatnya ya, alat supaya dengan Iya, kehadiran Vibi berarti diingatkan ke Tuhan gitu ya, Vibi ya. iya. Siap. So sweet gitu ya. Memang kita harusnya begitu gitu ya. Ya perjuangan kita. Oke. Ini. Saya bacakan ini Kak Steven ini. Oh, Ada kasih komen lagi nih. Wah, ada visi setauku fokus ke anak-anak. Ada kakak rohani kerja di situ. Oke. Terima kasih buka wawasannya ya tadi ya. iya, Oke. iya. Ya, ada yang lain lagi? Nah, sebelum kita tutup, nah, kesimpulannya apa, Bibi? Kesimpulan dari Kesimpulannya. perbincangan kita pada malam hari ini, ya, apa ini yang mau? Ya, review sedikit ya. Jadi, sebenarnya apakah Mm-mm. Kristus cukup itu adalah perenunganku ketika membaca buku Not a Fan, bukan seorang penggemar. Ya, di buku itu menjelaskan membedakan antara penggemar Kristus dan pengikut Kristus. Intinya penggemar Kristus itu kelihatannya doang mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan, tapi mereka nggak mau berkorban buat Tuhan. Jadi hatinya tuh masih menyukai dunia ini, kegelapan dunia ini gitu. Tapi pengikut Kristus Mm-mm. itu yang mereka dari hatinya pun memang mengasihi Tuhan dan dia penuh pengorbanan. Itu tersingkatnya. Dan ya seorang Phoebe ini menyaksikan Mm. bagaimana itu jadi refleksi hidup gitu ya. Bagaimana oh ya dalam Mm-mm. dunia ini memang perspektifnya harus diubah gitu. Bukan untuk mengejar hal-hal dunia ini, tetapi menjadi pengikut Kristus itu sepenuhnya untuk Tuhan. Hidupnya bukan buat diri sendiri lagi, tapi buat Tuhan. Dan menjadi pengikut Kristus itu sebuah perjalanan yang dari tadi kita tekankan, perjalanan untuk semakin serupa dengan Tuhan. Pasti kita jatuh, karena kita masih manusia after all, kan? Tapi kita bisa bangkit Mm-mm. lagi, kita bisa jadi lebih baik lagi. Memang perjalanannya nggak akan selalu mulus, tapi pastikan perjalanan ini itu maju, nggak stuck atau bahkan mundur gitu ya. Mundur gitu. Iya, iya, iya. Maksud maju artinya ya kita setiap hari pun perlu terus nggak berhenti mengejar pengenalan akan Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan, dan melakukan kehendaknya itu melatih diri juga untuk terus melakukan kehendaknya. Dengan cara itu kita bisa terus berjalan semakin serupa dengan Kristus itu, menjadi pengikut Kristus, bukan cuman seorang penggemar. Nah, apakah Kristus cukup itu jadi pertanyaan refleksi yang terus ditanyakan. Mungkin ketika kala jatuh, apakah Kristus cukup gitu? Apakah anugerah dan kasihnya itu cukup untuk membuat aku merasa diterima, dikasihi? Nggak perlu ada embel-embel yang lain lah kata Kahari tadi gitu. Mm. Kesimpulannya seperti itu. Iya, iya. Oke, ya, 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 ya. Berarti kita tetap terus bersama-sama berjuang gitu ya, untuk Betul. menjadi follower Kristus ya, semakin hari semakin boleh diserupakan dengan Kristus gitu ya. Amin gitu Amin, ya. amin. Ya. Oke, ya, ya, ya. Terima kasih Kak Vivi untuk perbincangan hari ini. Ya, kita akan tutup dalam doa. Mungkin minta tolong Kak Vivi pimpin doa penutup ya. Oke, kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya. Ya Bapak, terima kasih Engkau
begitu sayang kepada kami. Kami boleh dianggap sebagai anak-anak Tuhan meskipun kami sudah sering kali menyakiti hatimu. Bantu kami Tuhan untuk hidup menjadi pengikutmu yang sungguh-sungguh mengasihimu, yang sungguh-sungguh mau melakukan apa yang kau mau. Berikanlah kami hati yang mau berkorban untukmu, dan kiranya Roh Kudus yang memampukan kami semua. Kami bersyukur untuk perbincangan pada malam hari ini, bersyukur untuk Kak Hari yang boleh bersama dengan kami juga di sini berbincang-bincang. Engkau yang juga memberkati Kak Hari dan keluarga, supaya dalam kehidupannya juga Engkau boleh terus memakai dia menjadi alatmu yang memuliakan namamu. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan di sini yang mengikuti, kiranya Engkau yang juga menjamah mereka, memberikan mereka kekuatan, damai sejahtera, sukacita daripadamu, sehingga menjalani hidup ini, mereka boleh terus berpaut padamu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih doanya Kak Bibi. Terima Terima kasih kasih. kesempatannya, terima kasih sharingnya. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang terus setia dari awal sampai berakhirnya malam kesaksian online pada malam hari ini. Terus izinkan saya untuk menginformasikan kalau minggu depan. Nah, minggu depan kebetulan malam kesaksian online kan biasanya setiap hari Jumat. Kebetulan minggu depan itu bertepatan dengan hari Jumat Agung. Berarti kita off. Kita ada lagi di 2 minggu lagi, yaitu tepatnya tanggal 14 April. Nah, terus tetap pantengin ini ya, pelototin Instagram GKI Ngagel, nanti ada publikasi-publikasi di sana. Tentunya dengan topik dan pembicara yang menarik. Gitu ya. Oke, saya pamit. Mohon maaf kalau ada kata atau apa yang kurang berkenan gitu ya. Oke, saya menyampaikan juga ini dari info dari Jeb Mevang. Terima kasih. Thanks Kak Ari dan Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di acara malam kesaksian online lainnya. Oke, see you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, thank you.